Selamat sore teman-teman dan ibu. Perkenalkan, saya Nikoma Yuasnini dengan NIM belakang 1076 dan dua rekan saya ada Foni Wardana dengan NIM belakang 1096 dan ada Wahyu Widiantari dengan NIM belakang 1098. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas koperasi dan pembagian sisa hasil usaha. Baik, untuk materi yang pertama mengenai ekuitas koperasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, ekuitas merupakan suatu kekayaan bersih yang dimiliki oleh badan usaha atau selisih antara total kekayaan yang dimiliki dengan semua hutangnya. Nah, jadi ekuitas koperasi terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah simpanan pokok. Nah, simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang biasanya sama dan masing-masing anggota menyetorkan sewaktu menjadi anggota koperasi. Nah, selanjutnya ada simpanan wajib, merupakan simpanan yang harus dibayar oleh anggota yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Yang ketiga ada simpanan lain-lain, di mana merupakan simpanan yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib, simpanan pokok, dan cadangan SAU. Nah, berbeda halnya dengan simpanan sukarela yang bisa didapat dari anggota atau bukan anggota. Sebab biasanya jenis simpanan ini bisa diambil kapanpun, maka jenis simpanan ini dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek. Nah, selanjutnya ada modal sumbangan. Nah, modal sumbangan ini merupakan sejumlah barang maupun uang yang dihibahkan dari pihak lain yang tidak mengikat. Selanjutnya ada modal penyertaan, merupakan sejumlah barang maupun modal yang ditanamkan oleh si pihak pemodal. Nah, selanjutnya ada SHU yang belum dibagi. Di sini merupakan selisih antara penghasilan serta biaya dalam periode tertentu yang belum dibagi rata bagi semua anggota. Selanjutnya ada cadangan, yaitu merupakan bagian dari SHU yang disisihkan untuk pengembangan maupun kerugian koperasi di masa yang akan datang. Ada setoran dan penarikan. Nah, pada saat melakukan pengelolaan dan penyaluran dana, koperasi tidak akan langsung melakukan penyaluran tersebut, karena koperasi akan melakukan penimbunan dana sampai dana benar-benar terkumpul. Nah, penimbunan dana tersebut berupa dana hutang maupun dana dari kekayaan bersih. Nah, dana yang berbentuk hutang tersebut berasal dari dana tabungan atau simpanan berjangka maupun dana pinjaman yang diterima dari simpan pinjam. Nah, untuk dana yang berasal dari kekayaan bersih berasal dari simpanan wajib anggota serta simpanan sukarela. Nah, pada dasarnya koperasi memang mengontrol dana simpanan. Nah, dengan maksud perlu dijelaskan secara rinci mengenai dana simpanan yang mana berada dalam peraturan PP 9 tahun 1992 yang merupakan dana yang dipercayakan kepada anggota. Nah, calon anggota dan koperasi lain serta atau kepada anggota KSP atau USP dalam bentuk tabungan dan simpanan sukarela. Saya Putu Wahyu Widiantari dengan NIM 1098 akan menjelaskan tentang pembagian sisa hasil usaha, di mana dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Lalu kemudian nanti SHU ini juga sebagian digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dengan kata lain, SHU ini adalah pendapatan bersih yang diterima koperasi dan dibagikan kepada anggotanya dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan. Lalu sebelum membagikan SHU ini ada beberapa prinsip yang diperhatikan. Yang pertama, SHU dibagikan adalah sumber dari anggota. Lalu yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota. Lalu yang ketiga, pembagian SHU sendiri dilakukan secara transparan dan terbuka. Dan yang terakhir adalah SHU anggota dibayarkan secara tunai. Nah, selanjutnya terkait perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. Sebelum menghitung SHU per anggota, terdapat beberapa informasi dasar yang harus diketahui, yakni SHU total koperasi pada 1 tahun buku,
bagian atau persentase SHU anggota, lalu berikutnya total simpanan seluruh anggota, lalu total seluruh transaksi usaha atau volume atau omset yang bersumber dari anggota, lalu persentase SHU untuk simpanan anggota, dan juga persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Terkait penjelasan dari masing-masing yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yang pertama untuk SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Lalu yang kedua, transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi antara anggota dengan koperasinya. Lalu yang ketiga, partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberikan modal koperasinya. Biasanya bentuknya itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan usaha lainnya. Lalu berikutnya omset dan juga volume usaha itu adalah total nilai penjualan jasa atau penerimaan dari barang atau jasa dalam satu periode waktu atau 1 tahun buku yang bersangkutan. Lalu berikutnya terkait persentase SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang tujuannya atau ditunjukkan untuk jasa modal anggota. Sementara untuk persentase SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditunjukkan sebagai jasa transaksi anggota. Setelah mengetahui informasi dasar tersebut, baru kita bisa melakukan pembagian SHU yang dapat dihitung dengan rumus. Untuk penjelasan selanjutnya terkait pembagian SHU dan rumusannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Foni Wardana dengan NIM 1096. Selanjutnya saya akan memaparkan kasus mengenai pembagian SHU pada koperasi. Dengan ilustrasi, pada akhir tahun 2017, Koperasi Adil Makmur memperoleh SHU sebesar 12 juta. Menurut ketentuan anggaran dasar koperasi, pembagian SHU diatur sebagai berikut. Ada dana cadangan sebesar 25%, ada jasa usaha sebesar 30%, ada jasa modal sebesar 20%, ada pengurus atau pengawas sebesar 7,5%, ada karyawan sebesar 7,5%, dan ada dana pendidikan dan dana sosial masing-masing sebesar 5%, di mana jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dihimpun dari anggota berjumlah 35 juta. Laporan keuangan Koperasi Adil dan Makmur untuk tahun buku 2017 menunjukkan data keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada omset atau penjualan yang diperoleh dari partisipasi anggota sebesar 250 juta dan bukan anggota sebesar 150 juta. Jadi total omsetnya yakni sebesar 400 juta rupiah. Kemudian total omset ini dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 367.500 rupiah, sehingga memperoleh pendapatan sebesar 32.500 rupiah. Kemudian pendapatan ini dikurangi dengan gaji, biaya penyusutan dan lain-lain sebesar 18 juta dan memperoleh SHU sebelum pajak yakni sebesar 14.500 rupiah. SHU sebelum pajak ini kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan atau PPh sebesar 2.500 sehingga memperoleh SHU setelah dipotong pajak yakni sebesar 12 juta. Kemudian, apabila seorang anggota mempunyai simpanan pokok dan wajib sejumlah 175.000 dan berbelanja sebesar 187.500, maka pembagian SHU-nya adalah yang pertama ada SHU Koperasi Aktivitas Ekonomi yakni 187.500 dibagi 250 juta kemudian dikalikan dengan 3.600 sehingga memperoleh hasil 2.700. Kemudian ada SHU Koperasi Modal Usaha, cara penghitungannya 175.000 dibagi 35 juta dan kemudian dikalikan 2.400.000 sehingga memperoleh hasil 12.000 rupiah. Jadi total SHU yang diterima oleh anggota ini 12.000 tadi ditambah dengan 2.700, jadi total SHU-nya sebesar 14.700. Baik, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Hal ini sekaligus mengakhiri presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata selama presentasi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Paramasanti.